pada pagi hari ini kita mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan pada pagi hari ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh karena anugerah Tuhan. Biarlah kita sebentar ambil saat teduh sejenak. Amin. Kita akan memulai ibadah doa pagi hari ini dengan satu pujian, setiap langkahku. Karena kita tahu bahwa hidup kita adalah di dalam tangan Dia. Kita selalu percaya di mana kita melangkah, di mana kita melakukan segala sesuatu, dan hidup kita adalah miliknya. Sebab itu kita menyerahkan. Dan tiap langkah kita adalah dalam pimpinan Tuhan. Kita akan menyanyikan tiap langkahku. Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Untuk kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kami boleh hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh mempercayai Tuhan atas pimpinan dan bimbingan Engkau setiap hari atas pemeliharaan Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan datang untuk ikut ibadah dan persekutuan doa pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah Engkau yang mengurapi kami sekalian. Biar Roh Kudus-Mu yang hadir dan yang memimpin kami sekalian, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah persekutuan doa pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan nyanyikan satu buah lagu. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan menyanyikan Saya Mau Iring Yesus.
pagi hari ini kita akan mendoakan untuk setiap jemaat, baik jemaat GKI Pusat maupun jemaat GKI Pos Villa Melati Mas. Dan juga kita akan berdoa untuk setiap jemaat yang terinfeksi COVID, biarlah Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan kesehatan mereka kembali. Dan kita juga berdoa untuk setiap pergumulan ekonomi jemaat GKI, biarlah Tuhanlah yang menolong. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, boleh ada dan terjadi Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, baik di pusat maupun jemaat GKI Pos Villa Melati Mas. Tuhan yang menolong Tuhan, biarlah mereka tetap bersandar penuh kepadamu Tuhan. Apalagi di tengah pandemi pada saat ini, Tuhan yang menolong mereka. Tuhan yang selalu mengingatkan akan mereka, untuk mereka mempercayai Tuhan bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka, tetapi Engkau tetap menyertai mereka. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang terkena COVID Corona. Biarlah Tuhan tolong, biarlah Tuhan Kau sembuhkan dan pulihkan. Kami berdoa untuk Pendeta Simon Stefli. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan kesehatannya kembali. Begitupun dengan Ibu Kelly, Pak Sudimun, dan yang lainnya Tuhan. Biarlah Tuhan, mujizat-Mu boleh terjadi atas mereka, sehingga mereka boleh melayani kembali. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa Tuhan, untuk setiap jemaat yang mengalami perekonomian, yang pergumulan ekonomi. Tuhan, kami tahu dan percaya bahwa Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian Tuhan, di dalam kami menjalani kehidupan ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan Engkau yang akan menolong Tuhan akan saudara kami yang mengalami pergumulan ekonomi. Biarlah mereka tahu dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai mereka. Tuhan, Engkau yang menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita juga akan berdoa untuk setiap para hamba Tuhan. Kiranya biarlah Tuhan memakai para hamba Tuhan ini menjadi alatnya untuk memberitakan firman Tuhan. Agar firman Tuhan yang dibawakan melalui media online boleh menjangkau jiwa-jiwa dan menguatkan setiap kita yang sudah percaya. Semakin kita bergantung dan berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk setiap para hamba Tuhan. Biarlah Engkau urapi mereka, Engkau berkati mereka, Engkau berikan hikmat marifat daripada-Mu Tuhan. Ketika mereka membawakan firman Tuhan, firman kebenaran, biarlah Engkau pakai media online Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sehingga Tuhan dapat menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Sehingga mereka boleh mengalami Tuhan pertobatan sejati di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman Tuhan, melalui media online ini, kami semakin dikuatkan. Kami yang percaya kepada-Mu Tuhan, kami boleh hidup semakin bergantung berharap kepada Tuhan. Pengharapan kami hanya kepada-Mu. Berkati Tuhan setiap para hamba Tuhan. Kau cukupkan kehidupan mereka tiap-tiap harinya. Biarlah mereka boleh senantiasa bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita juga akan berdoa untuk untuk vaksin yang saat ini sudah berjalan. Kiranya vaksin ini boleh dirasakan di seluruh rakyat Indonesia, dan vaksin ini dapat bermanfaat dan berguna. Pada akhirnya kita boleh kembali sehat. Dan kita juga akan berdoa untuk perekonomian bangsa ini, agar yang saat ini karena pandemi kita mengalami perekonomian di seluruh, bahkan bukan hanya kita di Indonesia tapi di seluruh dunia juga mengalami. Kita berdoa agar perekonomian ini boleh kembali tumbuh. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk pemberian vaksin pada saat ini yang sudah berjalan. Tuhan, agar vaksin ini Tuhan dapat bermanfaat bagi kami bangsa Indonesia. Sehingga kami boleh kembali pulih. Kami boleh disehatkan dan kami boleh mempunyai imun yang baik Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau berkati pemerintah kami, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan, Kau berikan hikmat marifat kepadanya Tuhan. Sehingga Tuhan, dalam pemberian vaksin ini Tuhan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk perekonomian bangsa ini. Tuhan, belas kasih-Mu ada di negara ini. Tuhan, akibat dari pandemi COVID yang berkepanjangan ini ya Tuhan. Sehingga Tuhan dampaknya sangat besar. Tuhan tolong Tuhan agar perekonomian ini boleh kembali tumbuh. Kembali pulih Tuhan. Biarlah belas kasih-Mu ada di negara ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk keamanan dan bangsa Indonesia ini. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai aparat keamanan untuk mengamankan segala
orang-orang yang ingin mengacaukan negara ini Tuhan. Terutama Tuhan yang mengambil kesempatan pada saat sekarang ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menenteramkan kembali. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala doa-doa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu dan percaya Tuhan, Kau akan menjawab sesuai dengan waktu-Mu. Dan terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Muliakan nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan sama-sama merenungkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita membaca dari Mazmur 85 ayat yang ke-9 dan ke-10. Mazmur 85 ayat 9 dan 10. Saya akan membacakan untuk kita. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih kami diberikan kesempatan pagi hari ini untuk bersama-sama belajar dari firman-Mu. Tuhan berkati kami semua, supaya firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, boleh menjadi penuntun bagi kami menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Datang segera kami menabrak gunung es. Itulah kata-kata pertama yang diterima oleh seorang operator di atas kapal yang bernama RMS Carpathia. Berita itu datang dari kapal RMS Titanic yang sedang tenggelam. Kira-kira pukul 12 tengah malam pada tanggal 15 April 1912.
Karpathia adalah kapal pertama yang ada di lokasi kecelakaan ketika berhasil menyelamatkan 706 jiwa awak kapal dan penumpang dari kapal Titanic. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kisah singkat dari berita penyelamatan terhadap kapal Titanic yang tenggelam itu kemudian disidangkan atau dilakukan satu pertemuan dengan pendapat di hadapan Senat Amerika Serikat beberapa hari kemudian. Kapten kapal dari Karpathia itu bersaksi demikian. Semuanya terjadi begitu cepat dan tepat. Operator telegraf sedang berada di dalam kabinnya saat itu. Padahal sebenarnya ia sedang tidak bertugas. Hanya kebetulan sedang mendengarkan saja sambil ganti baju. Bisa jadi 10 menit kemudian ia sudah tidur. Dan kami tidak akan mendengarkan pesan tersebut sama sekali. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mendengar itu adalah sesuatu yang sangat penting. Terutama mendengarkan Allah atau mendengarkan suara Allah. Bani Korah yang menulis Mazmur 85 ini menekankan akan ketaatan yang datang dari pendengaran. Ketika mereka menulis, "Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan." Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya mereka jangan kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Saudara-saudara, peringatan ini sangat keras dan memilukan. Mengingat bagaimana leluhur mereka, Korah, pernah memberontak terhadap Allah dan mati di padang gurun. Hal ini tercatat di dalam Bilangan 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-35. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada kisah kapal Titanic yang tenggelam tadi. Sebenarnya pada malam ketika kapal Titanic itu tenggelam, rupanya ada kapal lain yang lebih dekat kepada kapal Titanic itu. Tetapi operatornya sudah tidur. Seandainya saat itu ia mendengar panggilan bahaya, mungkin lebih banyak jiwa yang bisa diselamatkan. Sejarah mencatat kira-kira ada 1.000 lebih jiwa yang meninggal dari peristiwa tenggelamnya kapal Titanic itu. Tentunya tidak semuanya awak atau penumpang yang ada di kapal itu meninggal, tetapi dicatat ada sekitar 700-an orang yang bisa diselamatkan. Tetapi mungkin ceritanya berbeda, mungkin bisa lain kalau kapal yang rupanya ada di dekat kapal Titanic itu bisa mendengar panggilan minta pertolongan dari kapal atau dari operator kapal Titanic. Cuma sayang sekali, mungkin operatornya pada waktu itu sedang tidur, sehingga yang mendengar hanyalah operator dari kapal yang lain, yaitu kapal Karpathia yang ada di dekat situ. Bapak Ibu Saudara, mendengar adalah sesuatu yang sangat penting kalau melihat dari cerita bagaimana ketika operator kapal Karpathia itu bisa mendengar dan boleh dan sehingga mereka punya kesempatan menyelamatkan orang-orang dari kapal Titanic yang akan tenggelam. Saya kira kebenaran ini juga berlaku ketika kita mendengar suara Allah.
Allah seringkali berbicara kepada kita di dalam setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tentunya Allah berbicara melalui Alkitab, melalui firman Tuhan. Tetapi saya juga percaya bahwa melalui setiap peristiwa yang ada, yang kita hadapi setiap hari, kita tahu bahwa Allah juga sedang berbicara kepada kita. Khususnya ketika kita menghadapi masa-masa di masa pandemi COVID-19 yang membuat setiap orang hidup tentunya berbeda ketika pandemi ini belum ada. Saya kira walaupun hari-hari ini kita banyak orang sudah divaksin atau sudah banyak usaha yang dilakukan, pencegahan-pencegahan yang dilakukan supaya kita terhindar dari bahaya yang ya bisa sangat membuat seseorang itu bisa mengalami penderitaan yang cukup parah, bahkan mengalami kematian. Dan saya kira Allah berbicara di dalam setiap peristiwa-peristiwa itu, mengingatkan kita untuk menyadari bahwa memang kita sebagai manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan di saat-saat seperti ini, saya kira adalah waktu yang tepat untuk kita lebih membukakan telinga kita untuk mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Baik melalui peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita, maupun apa yang tentunya Tuhan firmankan yang bisa kita baca di dalam Alkitab, kitab suci yang ada pada kita. Tuhan terus berbicara kepada kita di masa-masa pandemi ini. Sehingga marilah kita membuka telinga kita, membuka hati kita untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan. Mendengarkan itu adalah hal yang sangat penting, terlebih mendengarkan suara Tuhan. Mari kita berdoa. Biarlah firman-Mu yang kami renungkan pada pagi hari ini menolong kami ya Tuhan untuk semakin sering dan semakin peka mendengar suara-Mu, mendengar setiap firman yang kami baca dan renungkan. Tuhan, berikan kami hati yang peka untuk mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga ya Tuhan kami tidak perlu dikhawatirkan, ditakutkan karena kami mendengar berita-berita yang ada di sekitar kami, yang tidak membuat kami bersuka cita, tetapi lebih banyak membuat kami khawatir. Tetapi kami mau mencondongkan telinga kami, hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itulah yang menghibur dan menguatkan kami, memberi kami kekuatan, memberi kami motivasi, memberikan kami pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah doa pada pagi hari ini telah usai. Biarlah kita mengucap syukur, menaikkan puji-pujian kepadanya, dan bersyukur atas kebesaran Tuhan. Kita akan menyanyikan Aku Memuji Kebesaran-Mu.